Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Nandi Prasetyo. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 20307111042. Mahasiswa semester 5, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi. Jurusan Ilmu Administrasi Publik, meskipun ada di rumpun sosial humaniora, nanti akan belajar tentang ilmu administrasi negara, ilmu yang lain yang akan dipelajari juga, ilmu pemerintahan, manajemen, statistik, dan masih banyak lagi lainnya. Dan juga prospek kerja yang sangat luas. Ini adalah tugas video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah analisis kebijakan publik. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan 5 soal tersebut. Mungkin selanjutnya yang akan saya terangkan yaitu bagaimana mengidentifikasi permasalahan dan kepentingan publik serta memahami analisis kebijakan publik sebagai subkajian dari ilmu kebijakan. Isu masalah kebijakan adalah masalah kebijakan. Dalam teori sistem masalah kebijakan adalah input kebijakan. Masalah kebijakan timbul karena faktor lingkungan kebijakan, yakni keadaan yang melatar belakangi suatu peristiwa, baik yang berupa tuntutan masyarakat atau tantangan dan peluang yang diharapkan dapat diatasi melalui situasi kebijakan publik. Masalah itu juga dapat timbul karena adanya suatu kebijakan tertentu. Yang kedua, bagaimana membedakan aktivitas analisis untuk kebijakan dan aktivitas analisis terhadap kebijakan serta memahami berbagai keahlian dasar yang harus dimiliki oleh analisis kebijakan. Seorang analisis kebijakan diwajibkan memenuhi 2 kemampuan dasar, yakni kemampuan analis dan kemampuan politis. Seorang analisis kebijakan bekerja mengikuti tahapan proses perumusan kebijakan, baik yang bersifat teknokratis maupun politis. Dalam proses teknokratis, analisis kebijakan menggunakan kemampuan metodologis dan substansi kebijakan untuk mengolah data menjadi informasi kebijakan, sehingga memudahkan dirinya untuk merumuskan beberapa alternatif pilihan kebijakan. Pilihan-pilihan sebagai alternatif kebijakan tersebut selanjutnya diusulkan kepada pembuat kebijakan sebagai rekomendasi kebijakan. Dalam proses yang bersifat politis, analisis kebijakan menggunakan informasi kebijakan untuk menggalang dukungan dari para pemangku kepentingan sehingga tahapan proses perumusan masalah alternatif sampai dengan rekomendasi kebijakan dapat berjalan lancar. Yang ketiga, bagaimana memahami dan memiliki kemampuan untuk menerapkan konsep kerangka analisis kebijakan. Halsworth 2001 menggambarkan model profesional dalam pembuatan kebijakan dengan karakteristik sebagai berikut. Memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan kebijakan, atau dengan kata lain memperhatikan faktor-faktor eksternal dalam proses pembuatan kebijakan. Yang kedua, terbuka terhadap ide dan solusi yang baru, inovatif, kreatif, dan fleksibel. Yang ketiga, menggunakan data-data dan fakta-fakta dari berbagai sumber, melibatkan stakeholders kunci dalam pembuatan kebijakan. 4. Bagaimana memahami dan melakukan tahapan aktivitas analisis kebijakan. Yang ke-1, perumusan masalah kebijakan. Perumusan masalah ini sama dengan mendefinisikan suatu masalah dengan menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Perumusan masalah dilakukan berdasarkan pengenalan masalah terhadap suatu persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah, yaitu dengan melakukan eksplorasi berbagai alternatif dan perumusan seperangkat tindakan yang lebih dipilih. Usaha-usaha untuk mencapai konsensus atau kompromi dan otorisasi. Menyusun masalah kebijakan terdiri dari 3 langkah, yaitu mengartikan, mengkonsep, dan mengkhususkan masalah. Yang kedua, ada meramalkan alternatif kebijakan. Para ahli analisis kebijakan harus meramalkan apa yang akan terjadi berkenaan masalah kebijakan dan mencari
tindakan yang tepat untuk menangani masalah-masalah itu di dalam waktu yang akan datang. Setelah itu menyediakan sejumlah alternatif objektif yang dapat dicapai, karena pada tahapan ini menyediakan informasi mengenai konsekuensi pada masa datang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga, merekomendasi penerapan kebijakan. Rekomendasi adalah informasi mengenai jangkauan penerapan kebijakan yang menyediakan hasil yang berguna untuk kelompok orang atau komunitas tertentu secara umum. Hal ini berhubungan dengan nilai, maka dari itu rekomendasi kebijakan tidak hanya evaluasi empiris saja, akan tetapi berhubungan dengan aspek normatif. Yang keempat, ada monitoring kebijakan. Monitoring dalam arti yang sederhana merupakan nama lain untuk usaha mendeskripsikan dan menjelaskan tentang kebijakan publik. Monitoring merupakan prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik, sehingga hasil informasi yang konsekuensi akan berimbas sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan tersebut. Yang kelima, mengevaluasi kinerja kebijakan. Istilah evaluasi mempunyai arti yang menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan tersebut. Nilai yang dapat memberikan sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang memberi arti bahwa masalah-masalah kebijakan teratasi dengan baik. Evaluasi ini dapat menggeneralisasikan informasi tentang kinerja kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan nilai yang dapat menyelesaikan masalah. Monitoring menjawab. Mungkin untuk soal yang terakhir itu ada bagaimana menganalisis kebijakan publik secara kuantitatif. Metode kuantitatif dari analisis kebijakan mensyaratkan pengetahuan yang dalam tentang statistik, desain penelitian, dan kemampuan untuk menggunakan spreadsheet dan software statistik lainnya. Metode-metode seperti analisis regresi, misalnya mengestimasi efek dari variabel pada keluarannya. Analisis tipe ini membutuhkan komprehensi dan aplikasi beberapa konsep seperti korelasi, varian, dan signifikan statistik. Metode kualitatif sementara itu membutuhkan kehati-hatian untuk melihat hal yang detail. Analisis dilakukan dengan seringkali memerlukan pembacaan berulang pada catatan lapang dan materi tulisan lain untuk menemukan pola hubungannya dalam data. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai ujian tengah semester mata kuliah analisis kebijakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.